Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Berjumpa kembali bersama saya, Miss Jeti Sinambela. Nah, hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang persamaan kuadrat, ya. Namun, kali ini kita akan membahas tentang menyusun persamaan kuadrat. Nah, untuk menyusun persamaan kuadrat, bisa kita menggunakan perkalian faktor. Nah, bagaimanakah itu perkalian faktor? Nah, kita perhatikan bersama. Kita ingat kembali bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah x kuadrat tambah px tambah q sama dengan 0. Nah, kita misalkan ini persamaan kuadratnya. Ini bisa kita nyatakan sebagai x kurang x1, ya, x kurang x1 kali x kurang x2 sama dengan 0, ya. Ini pemfaktoran, masih ingat ya? Sehingga diperoleh akar-akar persamaan itu x1 dan x2. Oke, dari pemfaktorannya ini ya, kita dapat x1 dan x2-nya. Dengan demikian, jika akar-akar persamaan kuadrat x1 dan x2, maka persamaannya adalah x kurang x1 kali x kurang x2 sama dengan 0. Ya, jadi kalau misalnya nanti kita dikasih tahu nilai akar-akarnya, misalnya x1-nya sekian, x2-nya sekian, buatlah persamaan kuadratnya gitu ya. Jadi langsung aja kita menggunakan rumus ini, x kurang x1 kali x kurang x2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita perhatikan contohnya ya, supaya lebih paham. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 3 dan min 2. Ya, akar-akarnya 3 dan min 2. Jadi kalau misalnya kita buat ini x, berarti x1-nya 3, x2-nya min 2. Ya. Nah, kita gunakan rumusnya tadi x kurang x1 kali x kurang x2 sama dengan 0. Kita substitusi nilai x1-nya 3, ya. Kemudian x2-nya min 2. Ya. Min dengan min berarti jadi positif sama dengan 0. Kemudian kita kalikan dia masing-masing, x kali x kuadrat, min 3 kali x, min 3x, x kali 2, 2x, kemudian min 3 kali 2, min 6, sama dengan 0. Yang sejenis kita selesaikan dulu ya. X kuadrat dikurang min 3x tambah 2x, berarti min x, kemudian dikurang 6 sama dengan 0. Nah, berarti persamaan kuadratnya adalah x kuadrat kurang x dikurang 6 sama dengan 0. Ya, jadi kita kebalikannya. Kalau yang sebelumnya yang dikasih sama kita itu persamaan kuadrat, kita menentukan akar-akarnya. Nah, sebaliknya kita dikasih akar-akarnya, kita membuat persamaan kuadratnya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana menyusun persamaan kuadrat dengan menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar. Nah, tadi itu kan menggunakan pemfaktoran. Nah, sekarang menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar. Kita sudah belajar sebelumnya bahwa jumlah dari akar-akar itu atau x1 tambah x2 itu sama dengan min b per a. Kemudian hasil kalinya yaitu x1 kali x2 itu sama dengan c per a. Maka akan diperoleh persamaan bahwa x kuadrat dikurang x1 tambah x2. Nah, penjumlahannya ya, penjumlahan akar-akarnya. Kemudian kali x, variabelnya x, tambah hasil kalinya x1 kali x2 sama dengan 0. Ya, jadi langsung kita kalau nanti sudah diketahui berapa x1 tambah x2-nya, diketahui berapa x1 kali x2, kita langsung masukkan ke rumusnya ini. Ya. Nah, kita perhatikan contohnya. Susunlah persamaan kuadrat baru yang akarnya 2 kali akar persamaan 2x kuadrat kurang 3x tambah 1 sama dengan 0. Ya. Jadi ini diketahui kita persamaan kuadrat dan diketahui akar-akarnya, kita membuat persamaan kuadrat baru itu selain dari 2x kuadrat kurang 3x tambah 1 sama dengan 0. Tapi akar-akarnya adalah 2 kali dari akar-akar persamaan ini. Nah, jadi kita misalkan dulu akar-akar persamaan dari 2x kuadrat kurang 3x tambah 1 itu sama dengan 0.
adalah X1 dan X2. Dan persamaan kuadrat baru, ya berarti ada dua persamaannya, persamaan kuadratnya, kita misalkan dengan A dan B. Ya, sehingga tadi persamaan kuadrat baru itu akar-akarnya 2 kali dari akar persamaan yang sebelumnya. Berarti karena 2 kali berarti A sama dengan 2X1 dan B sama dengan 2X2. Oke. Nah, kemudian A tambah B, hasil jumlah akar-akarnya berarti 2 kali X1 tambah X2 sama dengan 2. Ya. Kemudian hasil kalinya A kali B sama dengan 2X1 kali 2X2 sama dengan 4X1 X2, ya, 2 kali 2 4 sama dengan 4 sama dengan 2, ya. Nah, ini kali 2 ya, 4 kali 2, ya. Nah, ini bisa kita perhatikan dari mana itu duanya. Kita lihat dari akar-akar si persamaan kuadrat yang pertama, dari 2x kuadrat kurang 3x tambah 1. Berarti kita cari bilangannya, jika dikalikan hasilnya 3, dijumlahkan hasilnya min 3. Gitu ya. Jika dikalikan hasilnya 2 kali 1 ya, jika dikalikan hasilnya 2, dijumlahkan hasilnya min 3. Ya, berarti min 1 dengan min 2 ya. Min 1 kali min 2, 2. Min 1 tambah min 2, min 3. Ya, sehingga persamaan kuadrat yang akar-akarnya A dan B adalah X kuadrat tambah kurang A tambah BX tambah AB sama dengan 0. Oke, jadi persamaan kuadrat barunya yaitu X kuadrat kurang 3X tambah 2 sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya berkaitan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lain. Nah, kita perhatikan langsung ke contohnya. Susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 lebih dari akar-akar persamaan X kuadrat kurang 2X tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini artinya bahwa kita cari dulu nanti berapa akar-akar dari persamaan ini. Setelah dapat akar-akarnya, berarti kita tambahkan dengan 3 untuk persamaan kuadrat baru. Kenapa? Karena ini akar-akarnya 3 lebih. Ya, berarti kita tambahkan dengan 3. Nah, kita misalkan dulu akar-akar dari X kuadrat kurang 2X tambah 3 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Berarti hasil jumlah akar-akarnya yaitu X1 tambah X2 itu sama dengan 2. Ya, kenapa 2? Min B per A. Min B, B-nya min 2. Min kali min positif. A-nya 1, berarti 2 ya. Kemudian hasil kalinya X1 kali X2 yaitu C per A. C-nya 3, A-nya 1. Berarti sama dengan 3. Ya. Kemudian, jika akar-akar persamaan kuadrat baru adalah P. Ya, kita misalkan ini P dan Q, berarti P-nya sama dengan X1 tambah 3. Kenapa tambah 3? Karena di soalnya tadi akar-akarnya 3 lebih. Ya. Q-nya juga demikian. X2 tambah 3. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan kuadrat baru menggunakan rumus yang tadi, berarti ini P tambah Q sama dengan P-nya itu sendiri adalah X tambah 3, dan Q-nya adalah X2 tambah 3. Nah, sehingga X1 tambah X2 tambah 6, ya, 3 tambah 3, 6. X1 tambah X2 itu tadi sama dengan 2. Ya. Kita substitusi 2 tambah 6 berarti sama dengan 8. Nah, berarti untuk persamaan kuadrat baru kalau kita misalkan variabelnya X, X1-nya jadi 8. Nah, kemudian untuk hasil kalinya P kali Q adalah X1 tambah 3 kali X2 tambah 3. Nah, X1, X2 tambah 3 kali X1 tambah X2 tambah 9. Ya, aljabar seperti biasanya ya, kita kalikan. X1 kali X2 tadi kita sudah dapat hasilnya 3. Kita substitusi.
kemudian X1 tambah X2 hasilnya 2, sehingga 2 kali 2 4 ya. Ini tambah ya, tambah 9, bukan sama dengan, diperbaiki ya. Tambah 9, nah sama dengan 18. Nah, oke, kemudian persamaan kuadrat yang akar-akarnya P dan Q adalah X kuadrat kurang P tambah Q tambah P kali Q sama dengan 0. Nah, kita substitusi nilai P tambah Q-nya tadi 8. Kemudian P kali Q-nya sama dengan 18. Ya, sehingga hasilnya X kuadrat kurang 8X tambah 18 sama dengan 0. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Miss berharap nanti latihan-latihannya boleh dikerjakan dengan baik. Ya, semangat belajar dan shalom.